Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang prajurit angkatan darat bernama Wit yang sangat bahagia menjalani kehidupan tradisional di suku pedalaman di pulau terpencil. Diketahui kalau Wit ini adalah salah seorang prajurit yang lebih mencintai perdamaian daripada pertempuran. Dan saat ini Wit memang sedang lari dari tugasnya bersama salah satu rekannya. Yang mana di pulau ini Wit pun menikmati seluruh kearifan lokal yang tersaji di setiap aspek kehidupan etnis Melanesia itu. Dan dalam pikirannya Wit pun berkata jika harus mati, maka dirinya akan mati dengan tenang seperti ibunya, bukan mati sebagai tentara di medan perang. Namun suatu hari keberadaan mereka berdua diketahui oleh Sersan Wells yang berpatroli, alhasil kedua prajurit ini pun diangkut dalam sebuah kapal. Kemudian Wit pun dimarahi oleh Sersan Wells yang menilainya tak pantas menjadi prajurit. Di mana dari awal Wit ini memang tak pernah berubah, selalu melanggar perintah dan kurang disiplin. Untuk itu Wit pun akhirnya dipindah tugaskan hanya menjadi pengangkut tandu medis sebagai hukumannya. I might be the best friend you ever had. He worse than poison. I love Charlie Company. Sementara itu di atas kepala Brigadir Jenderal Quinn memberi briefing tempur pada Letkol Tel bahwa misi terbaru untuk Kompice ialah merebut Pulau Guadalcanal dan memblokade rute Jepang ke Australia. Yang mana ini adalah salah satu misi penting dan paling brutal yang pernah dilakukan divisi infanteri Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Letkol sendiri sebagai perwira tua yang sudah sering terlambat naik pangkat ini menganggap kalau misi tersebut adalah misi terbesar dalam karir militernya. Oleh karena itu apapun yang terjadi, dirinya harus sukses tak peduli siapa yang akan nanti dikorbankan. Di saat yang sama para pasukan yang akan dikirim berperang ini menghabiskan waktunya sendiri-sendiri, sebagian mengobrol dan sebagian bermain-main. Meski kebanyakan dari mereka sibuk memikirkan nasibnya sendiri yang muram dan kemungkinan mati di medan perang, salah satunya adalah Jack Bell, seorang mantan perwira ini terus-menerus memikirkan istrinya yang terpaksa ditinggalkan karena dirinya ikut wajib militer. Diketahui dulunya Jack ini sudah berpangkat kapten, namun dirinya terpaksa mengundurkan diri demi sang istri yang tidak mau ditinggalkan, hingga kini dirinya menjadi prajurit biasa. Sementara itu Kapten Staros terus memonitor aktivitas anak buahnya yang kebanyakan masih remaja ini. Beberapa jam kemudian pulau pun sudah benar-benar terlihat, para pasukan pun disuruh menyeberang menuju ke garis pantai. Sesampainya di pulau, penyisiran besar-besaran pun mulai dilakukan, hutan dan semak dijelajahi, hingga akhirnya mereka benar-benar tahu kekejaman tentara Jepang pada pasukan pendahulu mereka. Perjalanan panjang pun akhirnya tiba di sebuah camp dan Wit langsung melakukan tugasnya sebagai petugas medis dadakan, yang mana dirinya ikut merawat para serdadu yang terluka. Sedangkan Letkol Tel sendiri yang merasa belum menerima perlawanan Jepang segera membeberkan tugas yang sebenarnya, yakni merebut Bukit 210 yang merupakan posisi kunci di mana Jepang berada. Yang mana penyerbuan ini nantinya akan dipimpin sendiri oleh Kapten Staros yang sudah yakin jika tentara kekaisaran Jepang pastilah sudah mendirikan pertahanan terbaiknya di atas bukit. Mendengar itu mereka merasa kalau misi ini mirip dengan misi Bundir, yang mana pastinya mereka akan menerima tembakan dan pukulan dari atas ketika naik untuk menyerbu. Keesokan paginya mereka pun melancarkan serangan menuju ke Bukit 210 yang diharapkan memberi efek kejut sekaligus membuka jalan agar para pasukan bisa lancar menuju ke atas.
Namun saat mereka mulai naik, tiba-tiba Jepang menyerang mereka. Ternyata Jepang terlalu kuat untuk ditembus begitu saja dan tumbal-tumbal pun mulai berjatuhan. Kemudian saat itu Wit pun mengatakan jika dirinya ingin ikut bertempur karena tidak tega membiarkan rekan-rekannya bertempur tanpa dirinya, dan Kapten Staros pun akhirnya menyetujui permintaan Wit. Di mana kebrutalan balasan Jepang ini membuat tentara AS banyak yang mati berjatuhan, yang mana beberapa di antara mereka terkena shock dan terpukul mentalnya sehingga serangan frontal mengandalkan kecepatan ini akhirnya berhenti sejenak, dan para tentara menjadi tak yakin mereka bisa hidup setelah serbuan ini. Kemudian saat itu salah seorang prajurit yang terluka berniat mundur mencari pertolongan. Tapi maju menolongnya berarti menjemput kematian sehingga tak ada yang berani menolong prajurit itu dengan senapan mesin Jepang yang masih terus mengincar di depan. Hingga akhirnya Sersan Wells nekat menerabas ke depan menghampiri prajurit itu meski dengan hasil yang sia-sia. Sementara Kapten Staros sendiri dirinya terus ditekan oleh Letkoltel yang menganggap bahwa misi ini adalah kesempatannya memperoleh kejayaan. Dan Letkoltel tak peduli harus menumbalkan berapa prajurit, yang penting Bukit 210 harus menjadi miliknya. Have him press the center. Go straight up that gun. Bunker up there. We can't see it and it's... There'll be no flanking move. Now listen to me, Staros. Pertempuran yang tak kunjung dimenangkan Amerika ini membuat Letkoltel mengamuk, yang mana dirinya bergegas ke garis depan dan ingin memonitor langsung di zona tempur. Kemudian dirinya memerintahkan agar dibentuk sebuah skuad kecil untuk mengintai di mana letak pasti pos senapan mesin milik Jepang itu. Lalu mereka pun berangkat menuju bukit tersebut. Hingga akhirnya Jack Bell bisa melihat titik di mana tentara Jepang menempatkan senapan mesinnya. Dan di sini ada satu celah yang bisa mereka tembus tanpa penjagaan. Mendengar info dari Jack, Letkoltel sekali lagi membentuk skuad serbu untuk memasuki celah tersebut dan membantai Jepang dari arah yang tak terduga. Kemudian sebanyak 7 orang pun ditunjuk bersama Wit yang sukarela menawarkan dirinya sebagai skuad penyerbu. Dan penyerangan ini akan dilakukan esok pagi yang akan dipimpin sendiri oleh Kapten John karena Kapten Staros dianggap kurang bernyali dan terlalu bertele-tele untuk menyerbu. Now is the time to let me know. Go get him. Keesokan paginya skuad penyerangan pun segera menuju bukit dengan memutar mengambil arah lebih jauh. Hingga akhirnya mereka tiba di satu titik yang tak terlihat oleh pihak Jepang. Dan sebagai pembuka, kemudian Kapten John memerintahkan Jack untuk memanggil artileri dengan koordinat barunya. Namun setelah serangan itu ternyata bunker Jepang masih aktif sehingga salah seorang dari mereka tertembak tongongnya. Dalam keadaan terdesak, Owil yang dari tadi diam nekat berlari mendekati bunker Jepang membuat yang lainnya ikut menyerbu kesetanan menantang Jepang dalam pertempuran jarak dekat hingga pertempuran yang sangat mengedankan pun terjadi. Akhirnya Jepang berhasil dipaksa menyerah ditandai dengan peluit panjang. Dan di sini barulah mereka tahu jika para serdadu Jepang yang brutal dan bengis dalam pertempuran ini sama-sama manusia biasa seperti mereka, di mana sebagian menangis dalam kegilaan dan sebagian berdoa dalam keteguhannya.
Beberapa saat kemudian sisa Kompice menyusul naik ke atas bukit dan Letkol Tel mengatakan kalau Kapten John sangat berprestasi dan layak mendapat medali setelah aksi tempurnya yang luar biasa. Kemudian dirinya kembali memerintahkan John untuk terus maju dan melanjutkan pertempuran di depan. Padahal saat ini Kompice sudah benar-benar kehabisan air minum dan Kapten John sendiri merasa enggan untuk melaksanakan perintah Letkol Tel. Jesus Christ, that's just a hell of a lot more than I could stand. Meet, kid. Namun Letkol Tel dan Kapten John sendiri tidak tahu jika Jepang sudah benar-benar bersiap mati demi mempertahankan bukit itu. Dan saat matahari sudah akan tenggelam, pasukan AS pun mulai menembus kabut-kabut hutan pelan tanpa suara, berusaha mendengar dan melihat apa yang menunggu mereka di balik semak dan kabut ini. Dan tiba-tiba kemudian mereka pun mengobrak-abrik kamp pertahanan Jepang yang ada di sana hingga mayat pun bergelimpangan dan sebagian dari mereka juga ada yang menyerah. Meski begitu, dari pihak AS sendiri tak luput banyak korban. Saat pertempuran berakhir, Wit berhasil menemukan sumber air yang akhirnya bisa menghilangkan dahaga para serdadu Kompice. Tapi sayang, kebahagiaan menemukan air ini tak dirasakan oleh Kapten Staros yang akhirnya malah didemosi oleh Letkol Tel. Karena Kapten Staros dirinya kurang beringas dan tak cukup tangguh untuk memimpin Kompice. Tentu saja kenyataan itu membuat Staros merasa kecewa. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menerima keputusan Letkol Tel. Recommend it in such a way it definitely won't be refused. Gives us the highest reasons for pride. A week's rest off the line. Malam harinya mereka pun membakar kamp pertahanan Jepang itu dan menuntaskan misi mereka hari ini. Dan tak disebutkan lagi bagaimana nasib para serdadu Jepang yang sudah menyerah. Keesokan harinya seluruh pasukan Kompice mendapat jatah libur selama seminggu dan mereka pun dikirim balik ke pangkalan dengan raut wajah yang sangat bahagia. Kapten Staros sendiri akhirnya benar-benar pulang setelah didemosi oleh Letkol Tel, dan beberapa prajurit yang ada di sana pun mengucapkan terima kasih atas kepemimpinannya selama ini. Kemudian Kapten Staros pun mengucapkan alasan dirinya lunak dan lembut itu karena dirinya menyayangi semua serdadunya seperti anak kandungnya sendiri, dan setiap ayah pastinya menolak mengirim anaknya untuk mati, dan Staros tak mau melaksanakan misi nekat itu hanya demi pencapaian pribadi Letkol Tel. Sementara itu Jack Bell dirinya menyendiri merindukan istrinya, kemudian dirinya pun bertemu dengan Kopral Five. Dan Five sendiri hanya terdiam ketika mendengarkan bagaimana Jack demikian cintanya kepada sang istri sampai tidak pernah berselingkuh sekalipun. Namun ternyata perasaan Jack ini bertepuk sebelah tangan karena keesokan harinya surat dari Amerika tiba. Jack sendiri sangat merasa senang ketika ada surat untuknya dari sang istri. Namun ketika dibaca isi surat itu benar-benar menghancurkan perasaannya, di mana istrinya justru malah minta bercerai dengan Jack karena telah menemukan pria lain berpangkat kapten dari angkatan udara. Dan kita bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Jack yang beberapa tahun lalu sudah berpangkat kapten rela mengundurkan diri demi sang istri. Tapi ternyata istrinya malah membalasnya dengan pengkhianatan bukan kesetiaan. Menurut kalian wanita kayak gitu harus digemanain? Sungguh menggehelkan sekali sih. Oh, my friend of all those shining years. Di sisi lain, Wit dirinya berjalan sendirian memasuki pemukiman warga lokal, tapi suku Melanesia di sini berbeda dengan suku di pulau yang lain, di mana warga suku di sini tak ramah kepada Wit. Hingga akhirnya Wit pun terus berjalan dan menemui satu serdadu Amerika yang tertembak di lututnya. Dan serdadu itu terpaksa ditinggal oleh peletonnya karena bisa menghambat misi. Kemudian Wit pun menawarkan diri untuk menolongnya balik ke pangkalan, tapi rekannya ini menolak dan tak ingin merepotkan Wit. Okay.
Dan setelah libur selesai, para pasukan Kumpice pun melanjutkan perjalanan membersihkan pulau ini dari pendudukan Jepang. Dan dari sinilah awal kenaasan besar dimulai, di mana para pasukan tak sadar telah berjalan di posisi terbuka berada di tengah sungai. Hingga kemudian mereka pun akhirnya disegap oleh artileri Jepang. We need to get out of here right now. Dan kini kepergian Kapten Staros baru terasa karena penggantinya bukanlah perwira yang berkompeten, di mana letnan bernama Ben ini tampaknya kebingungan harus bagaimana dengan pasukannya yang tengah dihujani peluru ini. Akhirnya perintah konyol pun dilakukan, di mana dirinya menyuruh Vibe dan Combs mengintai ke hulu sungai seakan-akan dikirim untuk mati. Melihat itu, Wit yang tidak tega pun mengajukan diri untuk menemani mereka. Tak lama kemudian pasukan kekaisaran Jepang pun muncul dari kamuflase mereka. Melihat itu mereka pun berlari untuk melaporkan hal tersebut. Tapi tiba-tiba kemudian Wit pun memerintahkan Vibe untuk balik sendirian, sementara dirinya akan menghambat laju tentara Jepang sembari menjemput Combs yang terluka. Setelah menjemput Combs, Wit pun segera pergi untuk mengalihkan perhatian, sementara Combs menghanyutkan dirinya ke hilir dengan harapan bisa terlihat dan diselamatkan oleh pasukan yang jauh berada di belakang. Kemudian Wit pun berusaha mengacu arah musuh untuk memasuki rimba lebih dalam menjauh dari sungai demi menyelamatkan Kumpice yang dipimpin oleh Letnan Abal-Abal. Sampai akhirnya Wit terkepung dan tak ada jalan keluar sama sekali, dan di sini Wit pun sadar kalau dirinya tak mungkin bisa selamat. Mengetahui bahwa ini kesempatan terakhir hidupnya, Wit pun sangat merasa sedih hingga akhirnya dirinya pun ditembak. Namun berkat aksi Wit ini pula seluruh Kumpice bisa selamat. Dan ketika mayatnya ditemukan, Sersan Welles menguburkannya dan mengungkapkan kesedihannya terhadap kubur Wit, yang sebenarnya Wit adalah anak buah kesayangan Sersan Welles. Beberapa hari kemudian di pangkalan Amerika datang seorang kapten bernama Bosch yang menggantikan Letnan Ben, yang mana dirinya memberitahukan jika mulai saat ini mereka semua akan berada di bawah kepemimpinannya dan peperangan jelas masih akan lama lagi berjalan. Sementara Sersan Welles yang melihat penggantian komandan ini hanyalah omong kosong belaka dan segala peperangan yang terjadi ini hanyalah kepanaan hidup manusia. Akhirnya Kumpice pun meninggalkan pulau ini kembali ke kapal yang kini menjauh dari Guadalcanal menuju Samudra Pasifik. The features of the same face. Let me be in you now. Sementara itu kehidupan di dalam pulau balik ke sedia kala tenang dan jauh dari pertumpahan darah. Tamat ending yang sangat mengnasionalismekan, memperang-perang, memprajuritkan. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut saya film ini ya untuk memperkuat jiwa patriotisme ya cocok sekali sih. Dan akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.